Oke, tutorial kali ini saya akan sharing pekerjaan saya. Salah satunya adalah untuk mengecek ini hasil pengukuran dengan water pass. Jadi dia kalau dilihat dari data ini, dia dari stasiun 109960 offset ke kiri 400 meter. Kemudian kalau ini tulisannya EZ, tapi sebetulnya ini dia input yang ini data desain, ini data aktual. Nanti urutan pengolahan datanya saya akan menggunakan Power Query untuk menggabungkan beberapa sheet ini. Akan saya ambil beberapa sheet ini dulu. Ini saya buatkan jadi sheet baru aja ini. Oke, terus yang data lama kita hapus saja. Nah, ini semua sheet yang diawali dengan BA nanti saya ambil atau saya gabungkan menjadi satu sheet. Cara menggabungkannya saya akan gunakan yang namanya Power Query. Untuk menggabungkan datanya saya akan format dulu datanya. Ini kita buat dipepetkan ke kanan, ini juga biar seragam formatnya. Jadi kalau datanya posisinya berubah-ubah gini, nanti pada saat kita melakukan penggabungan tabel dia akan bingung. Apakah kolom A itu selalu berisi kode dan kolom baris kedua itu apakah berisi dengan stasiun. Oke, kita delete, klik kanan, delete. Jadi kita buat seluruh datanya itu dimulai dari A2. Ini masih belum komplit ya ini aktualnya. Ini kita apikan aja yang ini. Oke. Kemudian kita select all. Ini tadi tulisannya ini desain, elevasi desain ya. Ini elevasi aktual. Oke, select all, ungroup. Jadi udah tertulis ya, semua sheetnya udah berubah. Kemudian kita save as. Kita save as di download aja. Ini namanya kita sebut data input. Oke, kita buat spreadsheet lagi. Ini data proses. Jadi ada dua data yang satu untuk input dan data yang input yang lain untuk proses. Kita sandingkan. Nah, kita buat tabel baru. Ini letak foldernya.
Jadi maksudnya nanti kalau foldernya dipindah, dia akan secara otomatis bisa memproses ini. Kita copy paste data, ini copy paste, kemudian kita masukin foldernya di sini, Ctrl V, terus ini Ctrl T untuk merubah jadi tabel. Ini kita beri nama tbl folder. Jadi nanti kalau seandainya datanya dipindah, kita hanya merubah di folder ini nama filenya. Kemudian kita akan buat kolom. Terus ini nama kolom. Kolom ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini nomor aja, ini nomor, ini kolom, sini keterangan. Ini tulis kolom. Yang kita ambil kolom yang 1, 2, 1, 2, ini kode, ini offset, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 yang diambil, berarti ini enggak usah ini. 1, 2, 6, 7. Ini desain, ini aktual. Kemudian dirubah menjadi tabel, Ctrl T. Kita beri nama tabelnya tbl call. Oke. Terus ini kita menu data, get data from kurang gede, from tabel atau ring. Ini pakai Power Query ya. Terus ini close and load to, ini dipilih only create connection. Kemudian ini juga from tabel, close and to, ini only create connection. Oke, kita sudah ada koneksi, dua koneksi. Kita akan membuat koneksi ke tabel ini, data input. Jadi kita klik kanan, ini edit. Biasanya saya akan membuat dummy dulu ya di sini. Ini klik kanan, new query from file Excel. Ini tadi di lokasinya di sini betul, ini data input import. Nah ini kemudian oke aja ini. Oke. Jadi ini hanya sebagai dummy aja, nanti kita hapus. Saya hanya ngambil di sini.
source-nya ini saya copy. Terus tabel foldernya ini ya. Kita tambahin add column. Kita beri nama WB. Kemudian kita Ctrl V. Kemudian yang konten ini, kalau dilihat dari konten ini, tulisannya itu menuju ke file data input di folder tertentu. Jadi kalau kita pilih yang ini, nah tiap isi folder ini dirubah, otomatis nanti datanya berubah. Nah, ini di sini kita hapus saja. Ini kalau kita expand, nah ini ada nama, data, kain, dan hidden. Kita oke aja. Kemudian yang kita lakukan filter, yang kita ambil yang kainnya sama dengan sheet. Nah, ini yang sama dengan sheet ya. Oke, kemudian yang WP name, kita ambil yang tag filter konten PA. Jadi sheet yang namanya PA nanti yang akan diambil. Oke. Kemudian kita yang saya inginkan yang WP data sama WP name. Terus kita remove atas kolom. Oke. Kemudian kita expand tabelnya ini. Nah, ini ada kolom 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Tapi kita tidak mengambil itu. Tabel ini kan mempresentasikan ini ya, yang di kolom ini. Kita akan skip tabel yang baris yang pertama. Kita skip baris yang pertama, kita add row dulu, add custom column, kita namakan skip satu row. Formulanya itu tabel skip dalam kurung, tabelnya itu WP data, kemudian yang kita ambil satu kolom, satu row, kemudian oke. Nah, ini tabelnya sudah jadi. Ini yang kita ambil WP name dan skip satu row, remove other column. Kemudian kita expand. Nah, expand tadi dari nomor 1 sampai 7. Nah, ini sudah kelihatan ya, ini sudah ada gabungan. Tapi kita tidak ingin menentukan seperti ini ya. Tapi kita inginnya sesuai dengan yang tabel kolom ini. Oke. Ya, nanti dia otomatis menulis kolom 1 itu sebagai kode, kolom 2 sebagai offset, kolom ke-6 sebagai desain. Caranya adalah dari ini. Tadi tbl underscore core kode terus offset kolom terus keterangan, tbl kolom keterangan. Ini berarti di sini sampai list, ini namanya list kurung buka sampai kurung buka, kurung kurambar, tbl call bracket
ini kode. Terus yang ini juga diganti dari awal. Oke, ini TPL call kurung buka kurung tutup keterangan. The column code of the table was not found. TPL call, kolom bukan kode, sorry. Ini kolom. Nah, ini sudah jadi semua. Kemudian langkah berikutnya saya akan membuat merubah kode STA. Ini kan angka ya. Sorry, ini harusnya angka kalau input di Civil 3D, jadi tidak boleh ada tanda plusnya. Saya akan hapus tanda plusnya. Kita add kolom lagi. Kita namakan STA. Oke. Kita pakai if text contain. If text contain yang bawah teksnya kode, kontennya tambah. Then text substitute text apa ya, kalau ganti itu apa ya, text replace. Nah ini text replace, yang di replace itu kode, all tag-nya itu plus menjadi oke. Jika yang lain jika ketemu yang lain, kok keluar itu terus dah, yang lain maka nol saja, nol huruf kecil, nol. Oke. Coba kita oke ya. Nah ini ya, data ini ada error ya, kita mau hilangin dulu errornya. Jadi data ini terlihat ya, dari yang semula tulisannya teks sudah menjadi angka ini. Jadi kita ubah caranya supaya menjadi angka. Ini angka tadi sebetulnya satuannya masih teks. Kita hilangin dulu yang error, kita rubah rumusnya. Ini try. Terus ini otherwise. Nah, terus kita akan mengisi stasiun di bawahnya. Jadi offset ini akan mempunyai nilai stasiun yang sama di atasnya, betul kan? Jadi kita buat yang di sini namanya pilih transform, pilih fill down. Nah, oke.
Kemudian kita akan menghilangkan yang ini, yang tulisannya 0. Tulisannya 0 ini kita akan hilangkan. Jadi kita filter offset yang yang 0. Nah, ini sudah jadi datanya. Yang akan kita ambil itu nomor berita acara, offset, desain, aktual, sama STA. Home, remove address column. Oke, terus STA ini kita format menjadi angka, transform. Nah, ini data type-nya menjadi decimal number. Nah, ini sudah wujud angka. Terus kita akan memformat di Civil 3D. Inputnya itu kalau input from file yang berupa data pengukuran water pass, offset, elevasi, itu formatnya adalah yang baris pertama itu stasiun, baris kedua offset, baris ketiga elevasi, baris kolom keempat itu nama titik. Kita akan buat custom column dulu. Kita sebut txt number to text. Digit aja. Oke. Terus spasi, yang offset juga gitu. Number to text. Tiga digit juga. Terus yang desain juga number to text, kurung buka, kita formatnya 3 digit, kurung tutup, spasi, pemisahnya di sini apa, number, stasiun, offset, desain, kode titik. Kode titik itu dari webin name, dari STA ya. Kita ambil dari sini berarti STA dari web. Saya dari webin name aja, webin name gabung dengan kita tanda. Jadi nanti deskripsinya itu webin name dan STA aja. Oke. Oke, kita cek. Nah, ini sudah jadi. Kalau kita lihat stasiun, offset, elevasi desain, kemudian kodenya nanti BA253
sepertinya nggak ada spasi ini, harusnya nanti kalau ada spasi dia error ya. STA aja berarti, karena ini space delimited ya, jadi kolomnya nanti ini terbagi menjadi berapa kolom, 1, 2, 3, 4, menjadi 5 kolom. Jadi yang karena BA nya ada spasi kita delete, kita hapus saja yang keterangannya hanya keterangan aja, keterangan STA aja. Oke. Nah, ini 1, 2, 3, 4 menjadi 4 kolom. Oh, kita kasih nama ini aja biar jelas. Ini kita beri nama STA. Nah, oke. Deskripsinya nanti tulisannya yang ini. Nah, STA strip. Tapi kalau strip nanti dikira dikira negatif ya. Nanti kalau STA negatif dia jadi bingung ya. Oke, kita ganti tidak perlu negatif, berarti ini apa pemisahnya, palingin underscore. Nah, gini aja. Oke, sekarang tinggal yang desain, kita copy aja ini. Oke, kemudian add custom column, txt aktual, Ctrl V. Ini yang desain ini diganti aktual. Oke. Nah, jadi kita punya file space delimited untuk input cross section design dan input cross section aktual. Kita close and load. Oke, ini kita beri nama sheet apa ya, sheet info atau setting. Ini kita namakan sheet hasil. Cara melihat hasilnya kita pilih tadi di table folder nih ya, load to, ini tabel ke existing sheet, letaknya di A1. Oke. Nah, ini jadi sudah jadi datanya. Terus bagaimana kalau ada penambahan data? Kita contohkan ya, kalau ada penambahan data, kita buka lagi yang si data input ya. Sebagai contoh ini kita move atau copy ke baris terakhir. Nah, kita namakan umpamanya BA00 1, 2, 3, 4. Nah, apakah nanti penambahan titik ini yang BA000 ini otomatis terinput apa enggak? Jadi kita save ini, kemudian kita buka, oh ketutup ya, kemudian ini kita close, kemudian dibuka file tadi yang data proses, open, enable content ya, terus klik kanan, refresh. Ini running background, kita cek tadi yang BA00, nah ini sudah masuk. Oke, jadi otomatis di setting yang tadi kita lakukan di Power Query hanya dilakukan sekali, asal tidak merubah format data inputnya ini. Kemudian jika di copy ke komputer lain, jangan lupa di
diganti settingan ini ya, karena data BA-nya ini nanti kita tutup. Sorry, kita hilangkan di file input. Mana tadi data input, kita delete ya karena dummy. Kemudian save, kita close, ini refresh. Seharusnya yang BA00 sudah hilang. Oke, sekarang bagaimana cara ngupload datanya ini di Civil 3D. Saya jalankan Civil 3D. Ini dengan asumsi data alignment-nya sudah ada ya, karena stasiun yang di stasiun ini mengacu ke alignment ya. Oh sorry, ada yang kelewat tadi. Saya akan men-short STA, kemudian men-short offset. Caranya itu ini di get data launch property. Ini kita short berdasarkan ini, ascending descending. Kemudian yang kedua short berdasarkan offset. Ini short STA, kemudian berdasarkan offset. Terus close and load. Nah, dia otomatis ter-short. Jadi kalau kita men-filter STA 10600 umpamanya, ini datanya cuma 1, terus 9640. Cuma 1 dia ya, 1096630 6660. Nah ini offsetnya, ini cuma 1 yang ini ya, 397. Ini cuma ini increment 100 ya, 1096680. Sebetulnya bisa pakai ini sih, enaknya kalau table itu dia bisa pakai yang namanya slicer. Kita ambil yang STA. Nah ini kelihatan semua STS 960. Nah dia akan menampilkan. Oke, di Civil 3D-nya udah running belum ya? Nah ini Civil 3D-nya saya ambil alignment yang sudah saya simpan di data shortcut. Promote tidak bisa create reference ya, harusnya promote. Ini alignmentnya zoom to. Nah ini alignmentnya. Kemudian saya akan memplot data aktual. Kita pilih. Nah, ini ada simpulnya. Kita cek ada yang kosong nggak ya? Oh ada yang blank ya. Nah yang blank ini data aktualnya tidak ada. Jadi kita filter yang select all, tidak termasuk yang blank. Kita pilih ke kanan, copy, kita jalankan notepad, edit, paste, kemudian kita save as, tadi di download. Nah, kita namakan aktual. Oke, sudah jadi. Kemudian kita kembali ke Civil 3D, kita plot lewat point
create point, alignment, import from file. Nanti di download aktual txt. Ini ada pilihan di bawah. Saya ketikkan biar kelihatan. Nah, ini kita pilih yang nomor 5 karena format stasiun, offset, elevation, description. Sudah 5. Keliru ya. Nah, kita ulang aja. Kita ulang. Listen input, create point, import profile. Actual, open. Kita pilih angka 5. Kemudian file format space 1. Enter, enter. Select alignment, kita pilih alignment ya. Nih, udah keplot nih. Nah, ada yang keplot di sini, ada yang keplot di sini, tergantung progres pengukurannya. Ini titiknya kok. Kalau mau rubah titik ya seperti biasa di cover di sini. Tipe standar. Markernya bisa diganti nanti di sini. Properti ini standar apply. Oke. Nanti dirubah bisa ini. Oke, begitu cara mengupload data cross section dari beberapa sheet dengan menggunakan fasilitas di